Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masih pada semangat nih. Teman-teman semua gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. By the way, saya panggil teman-teman gak apa-apa kan? Sebelumnya perkenalan dulu ya, nama saya Aditya Chandra Kirana dari Prodi Ilmu Komunikasi. Sekarang sudah semester 7. Kalau ditanya kesibukan semester 7 itu ngapain aja sih? Ya seperti kegiatan mahasiswa tingkat akhir pada umumnya, KKN, skripsi, dan sebagainya. Tapi tenang aja, kali ini saya nggak akan ngomongin skripsi, jadi jangan bete dulu, karena materi kali ini dijamin seru banget, apalagi untuk teman-teman semua yang baru memulai masa transisi dari siswa ke mahasiswa. Kayak mungkin teman-teman semua banyak yang bertanya-tanya nih, kuliah tuh kayak apa sih? Jadi mahasiswa tuh kayak apa sih rasanya? Emang bener ya kuliah itu lebih sibuk? Emang bener ya kegiatannya makin padat? Kata kakak kelasku, kuliah itu makin stres. Emang bener? Atau malah di sini ada teman-teman yang masih berekspektasi kalau kuliah itu kayak di FTV. Ada yang masih punya ekspektasi kuliah kayak di FTV, mending detik ini juga dihilangkan ekspektasinya. Sebenarnya nggak salah banget sih, cuma yang di FTV itu yang dilihatinnya yang enak-enak aja, jadi terlalu fana. Tapi kuliah tetap asik kok. Sebelumnya boleh cerita sedikit. Dulu waktu saya masih maba, saya sering banget nih dikasih tahu kalau kuliah itu masanya dimana kita harus selalu produktif, biar kuliah kita tuh nggak terkesan sia-sia. Kan sayang udah mengeluarkan waktu segitu banyaknya, tapi kuliahnya nggak ngapain. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang udah punya planning dari jauh-jauh hari, kalau misalkan nanti pas kuliah mau ikut organisasi yang banyak, seminar, gas terus. Part time, kayaknya seru juga bisa punya pengalaman part time. Magang juga boleh deh, tapi mau tetap nilainya bagus biar bisa dapat beasiswa. Ada yang mikir kayak gitu? Nggak apa, teman-teman bebas mau merencanakan kuliah nanti mau dipakai waktunya untuk ngapain aja. Ada pepatah juga yang bilang kan, time is money, atau waktu itu berharga. Jadi alangkah lebih baiknya kan kalau misalkan diisi dengan kegiatan yang produktif dan positif. Tapi yang jadi masalah di sini adalah ketika teman-teman niatnya pengen produktif tapi malah terjebak sama yang namanya hustle culture. Aduh, apaan lagi tuh? Secara singkat, hustle culture adalah sebuah lifestyle atau gaya hidup yang mengharuskan seseorang untuk bekerja secara terus-menerus sampai batas waktu yang dimilikinya, sehingga ia melupakan kegiatan-kegiatan lain, bahkan dirinya sendiri. Hustle culture ini muncul dari mana sih? Jadi hustle culture ini muncul karena adanya standar masyarakat yang mengatakan bahwa seseorang hanya akan bisa sukses ketika ia mengerahkan seluruh waktu yang ia miliki sampai batas maksimal untuk bekerja atau untuk melakukan sesuatu. Kegiatan yang dilakukan juga harus memiliki value atau nilai di masa depan. Hustle culture ini memberikan kita kepuasan atau rasa bangga karena kita sudah merasa waktu yang kita manfaatkan itu produktif gitu. Waktu yang kita lakukan setiap harinya itu produktif, seperti itu. Misalnya nih, kuliah dari pagi sampai siang, terus siang sampai sore lanjut organisasi, sore sampai malamnya part time, tapi masih harus dilanjut juga sama belajar untuk kuis mata kuliah besok. Makanya hustle culture ini erat banget kaitannya sama yang namanya multitasking gitu. Kita diharuskan untuk mengefisiensi waktu dengan melakukan banyak kegiatan sekaligus. Misalnya makan sambil chatan, atau makan sambil balas chat, atau misalkan belajar sambil rapat kepanitiaan gitu, jalan ke kampus sambil chatan, dan lain sebagainya. Padahal faktanya adalah multitasking itu hanyalah mitos. Terus yang selama ini kita lakuin itu apa? Yang selama ini kita bilang multitasking itu nyatanya hanya men-switch atau menukar-nukar dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Otak manusia itu nggak bisa melakukan banyak pekerjaan sekaligus. Dan multitasking ini nyatanya sama sekali nggak mempersingkat waktu. Yang ada, multitasking malah menurunkan efisiensi waktu sebanyak 40% lebih lambat daripada ketika kita hanya fokus pada satu pekerjaan. Makanya hustle culture ini menyebabkan yang namanya toxic productivity. Toxic productivity adalah sebuah ilusi di mana kita sudah menganggap diri kita itu melakukan kegiatan produktif, padahal ya nggak ada hasil yang didapatkan. Kayak gitu, misalnya teman-teman dulu pernah nggak sih waktu lagi SMA mau ada ulangan, terus malamnya teman-teman belajar pakai sistem SKS, udah belajar ngebut, belajarnya
sampai subuh nggak tidur tapi tetap aja materi yang dipelajarin nggak masuk. Atau teman-teman udah buka buku 10 jam, teman-teman udah di depan laptop 10 jam tapi pas belajar sambil main HP atau sambil ngemil, jadi materinya nggak ada yang masuk. Tapi teman-teman udah punya ilusi kalau teman-teman ini produktif gitu, karena udah buka buku 10 jam, udah depan laptop 10 jam gitu. Menjadi pertanyaannya adalah kenapa sih kok kayaknya banyak banget yang obses pengen jadi manusia yang produktif gitu. Kenapa sih kok kayaknya leha-leha dikit aja nggak boleh, harus selalu berkegiatan gitu. Rebahan dikit udah merasa bersalah karena merasa buang-buang waktu gitu. Dan kegiatan yang dilakukan nggak berguna. Yang jadi masalah adalah banyak banget yang salah mengartikan produktivitas gitu. Produktif bukan berarti kita harus bekerja secara terus-menerus, bekerja dengan waktu yang lama. Enggak, jadi produktif itu adalah bekerja secara optimal. Nggak mesti dengan waktu yang lama gitu ya. Nyatanya bekerja dengan waktu yang lama itu malah akan membuat otak jenuh. Kayak gitu. Nah, ini juga selaras sama pernyataan dari OECD atau Organization Economic Cooperation and Development yang mengemukakan fakta bahwa bekerja secara terus-menerus dengan waktu yang lama malah menurunkan tingkat produktivitas. Kalau misalkan nih kita search di Google juga banyak banget kejadian mahasiswa yang meninggal karena terlalu lama mengerjakan tugas gitu, sampai ia lupa makan dan lupa istirahat gitu, sampai kelelahan. Bahkan di Jepang ada istilah khusus yang menjelaskan fenomena ini, yaitu karoshi, yang artinya death from overwork. Terus gimana caranya agar kita terhindar dari lifestyle yang toksik ini? Yang perlu kita ketahui adalah kita harus menanamkan mindset bahwa nggak masalah sesekali untuk nggak melakukan apapun. Nggak perlu merasa bersalah gitu. Untuk rebahan nggak perlu merasa bersalah, karena otak kita dan tubuh kita itu perlu yang namanya refreshing dengan melakukan kegiatan sepele kayak rebahan tadi gitu. Atau jalan-jalan sepedahan, nonton konser, menonton film gitu, dan lain sebagainya. Itu nggak masalah sekali-sekali. Dan kita juga perlu mengetahui bahwa istirahat itu bukan untuk orang yang lemah. Jadi ketika tubuh kita sudah mengasih tanda kalau kita udah kelelahan, lebih baik di stop dulu nih aktivitasnya gitu. Tunggu dulu sampai tubuh kita dan pikiran kita kembali fresh, baru lanjut lagi. Kesimpulannya adalah untuk kalau teman-teman nanti mau jadi mahasiswa yang aktif berkegiatan, itu nggak apa-apa dan bagus banget sebenarnya. Tapi teman-teman juga perlu ngerti produktivitas yang wajar dan positif itu yang kayak gimana. Jangan sampai karena kita ingin memenuhi ego untuk terlihat sibuk atau terlalu ambis pengen sukses, jadi melupakan kesehatan gitu. Nah, kalau misalkan sakit kan yang rugi kita sendiri, waktu yang kebuang lebih banyak dan jadi sia-sia. Makanya ayo mari sama-sama kita melakukan kegiatan atau beraktivitas secara wajar dan secara produktif yang baik gitu. Itu juga jangan lupa jaga kesehatan, dan nanti kalau misalkan pas kuliah ingatin teman-temannya kalau misalkan udah ada nih kelihatan misalnya temennya terlalu overwork sama tugas kuliah sampai lupa tidur, lupa makan, mending diingetin jangan sampai fenomena karoshi kayak di Jepang terjadi sama teman-teman kita. Semangat buat teman-teman semua dan selamat karena telah menjadi mahasiswa. Sukses ke depannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.